saya Rudiansa, SPDI, guru SMP 7 Longkali, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus saya mahasiswa PPG Darjab 2 tahun 2022 dengan LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP 7 Longkali, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan tema gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Berikut uji kinerja video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Masih semangat? Ulang lagi, masih semangat? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Kenapa masih semangat? Karena pada siang hari ini pelajaran Bapak pendidikan agama Islam itu kena jamnya jam siang, dekat-dekat jam terakhir kita mau pulang. Maka dari itu Bapak ingin menyampaikan masih tetap semangat ya, semangat ya. Semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat. Allahu Akbar. Oke, masih semangat. Baik anak-anak, sebelum Bapak memasuki materi kita pada siang hari ini, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu kan. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Kelas sebelum belajar berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi kita akan diberikan kemudahan dalam materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai Bapak ingin absen dulu ya. OTK hadirannya. Hadir semua nggak ini? Hadir, gitu ya? Hadir. Oke, Bapak cek satu persatu orangnya, namanya Bunga Citra Lestari ada, Fajar Pratama, terus Hendika, Zulkifli, Muhammad Oya, hadir semua. Baik, kalau begitu kita akan memasuki materi kita pada siang hari ini. Di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint untuk media pembelajaran kita ya. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkenaan dengan tema kita pada siang hari ini adalah gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama ya. Itu materi yang kita akan bahas pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mau memasuki kegiatan inti seperti
terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang apa sih itu tentang gemar beramal saleh dan berbuat saleh baik kepada sesama. Tujuannya itu adalah untuk mempermudahkan kita ya beradaptasi di mana saja, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, itu ya temanya. Tujuan dari pembelajaran kita bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi perilaku jujur dan menepati janji ya. Apa itu jujur? Jujur itu adalah seperti apa? Berkata sesuai dengan fakta, itu yang jujur. Pelajaran kita minggu lalu ya. Baik, sedikit mengingatkan pelajaran kita minggu lalu. Pada kegiatan siang kita hari ini kita memasuki kegiatan materi kita, yaitu dengan gemar beramal baik dan bersangka, gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dituntut ya, setiap siswa mampu meyakini bahwa beramal saleh dan berbaik hati dan berbaik sangka itu baik dan benar ya. Seperti itu tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita. Terus siswa mampu membiasakan beramal soleh dan berbaik sangka dengan baik dan benar ya. Nanti dijelaskan di materi ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Pelajaran ini siswa mampu memahami beramal soleh dan berbaik sangka. Terus siswa mampu mempraktekkan. Di sini yang ditanya adalah apa? Meyakini, membiasakan, memahami dan mempraktekkan ya. Berarti yang harus kalian pahami yaitu meyakini, terus membiasakan, terus memahami, terus mempraktekkan. Ya, mempraktekkan beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama ya. Itu dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut. Nah, langkah-langkah ya. Langkah-langkah ya pada materi ini Bapak akan kalian disuruh mengamati PowerPoint atau video yang Bapak tampilkan nanti ya di pembelajaran nanti yang Bapak tayangkan di depan kalian. Terus kalian bertanya jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, kalian silakan bertanya. Terus berdiskusi, nanti Bapak bikin 3 kelompok, kalian berdiskusi dengan sesuai dengan materi kita ya. Terus menyampaikan hasil diskusi, menyampaikan di tiap satu kelompok, disilakan atau dipersilakan salah satu mewakilinya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi ya, seperti itu. Terus baik, Bapak Lana, masih semangat? Masih loh, yang masih semangat? Oke, Bapak Lana, apa masih semangat? Lupa ya Lana. Artinya apa kabar? Baik. Yang mana yang tadi? Masih semangat anak-anak? Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, seperti itu yang semangat ya. Oke, baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran, sudah ya, tujuan pembelajaran ya. Sudah mengamati. Silakan kalian amati gambar tersebut. Amati dulu gambarnya ya. Situ ada 3 komponen gambar ya. Ada yang mendorong mobil. Ada apa itu? Bergotong royong. Terus apa lagi itu? Membantu yaitu ya, membantu terhadap sesama ya. Mungkin bisa kita simpulkan dari gambar tersebut itu adalah
Nah, gambar pertama menceritakan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Itu adalah yang digotong royong tadi. Terus gambar kedua menceritakan tentang pentingnya menolong orang lain dari saat kesusahan. Terus gambar ketiga menceritakan tentang pentingnya kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ada orang tua kan bukan dikerumuni ya, memberikan sesuatu kepada yang tua. Oke. Tuh. Baik, kita lanjut ke materi. Intinya supaya lebih memudahkan kalian atau kalian biar tidak jenuh dengan materi pembelajaran, Bapak akan menampilkan video pembelajaran ya. Nanti silakan kalian cermati isi videonya. Nanti Bapak akan, setelah kalian cermati, nanti Bapak akan kasih lembar kerja KPD. Silakan diskusi di antara kelompok, masing-masing kelompok ya, seperti itu. Setelah diskusi, tahu sudah hasilnya, nanti Bapak suruh maju ke depan satu untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Baik, persilakan kalian silakan melihat video pembelajaran kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap semangat maupun belajar masa pandemi. Baik, hari ini kita akan belajar PAI dan budi pekerti untuk kelas 8. Yuk, coba perhatikan. Sini adalah salah satu peserta didik atau siswi yang sedang bersedekah pada ya fakir miskin, atau kalian biasa kalau kita OSIS ya, itu juga kalian biasa bansos ya pada sama. Nah ini, nah setiap amal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian bisa di satu jalan ya, menemukan ada mobil mogok, terus kalian membantunya gitu ya. Hal ini ya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu terkait dengan gemar beramal soleh dan berbaik sangka, atau namanya adalah husnudon, yaitu PAI dan budi pekerti untuk kelas 8. Ayo kita bahas tentang perilaku amal soleh. Kita bahas pertama, amal soleh terdiri dari kata ya, ada dua, yaitu amal dan soleh. Nah, menurut bahasa berarti perbuatan atau pekerjaan, bisa kegiatan. Adapun menurut istilah ya, bahwa amal soleh yaitu apa? Perbuatan atau kegiatan baik yang dikerjakan oleh seseorang dengan berlandaskan keimanan, adanya ikhlas ya, penting itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amal soleh itu berasal dari kata amilus solihah ya, amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain dan sesuai dengan akal rasional, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal ya, jadi kalian misalnya harus iman ya, jelas harus ya beramal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya ya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Amal soleh juga harus dilandasi dengan keimanan yang benar ya. Penting ya, jadi saling keterkaitan antara iman dan amal soleh. Nah, kemudian macam-macam amal soleh itu apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dengan apa? Selalu bertakwa. Takwa itu apa artinya? Yaitu patuh ya, takut atau ya dasar bahasa takut ya. Tuh, secara istilah itu kita harus patuh menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perintahnya ya kita sholat ya, rukun iman ya, rukun Islam ya, sholat, zakat, puasa ya, misalnya kita juga membaca Al-Quran ya, jelas kita tinggalkan ya yang perbuatan maksiat. Itu amal soleh kepada Allah. Kemudian kepada manusia jelas ya,
kita bisa saling membantu, tadi kita menolong ya teman kita yang sedang kesusahan, ya bersikap ramah, bertutur kata yang satu juga bisa. Kemudian kalau yang terhadap lingkungan ya, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya ya, kan alam kita juga butuh dijaga ya, nggak boleh buang sampah sembarangan kan nanti banjir ya. Nah itu ya. Kemudian selain dari 3 amal tersebut, ya kemarin kita sudah bahas ada 3 amal yang tidak akan terputus ya. Itu apa? Ada amal jariah ya, perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, idza mata ibnu adam in qada 'amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Itu ya 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun telah meninggal dunia, yaitu ada 3 apa saja? Ada sedekah jariah atau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat ya, sekarang kalian sedang ya berada di pesantren misalnya ya, kegiatan kalian pagi, kemudian ya anak soleh ya yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ya, karena kita sudah bahas di bab sebelumnya ya, taat patuh pada orang tua. Nah, itu tadi macam-macamnya. Kemudian manfaatnya apa? Kita melakukan perilaku soleh, yaitu amal soleh, kita pertama diberi ampunan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ada balasan ya sebaik apapun. Balikannya yang kejahatan apapun dia tetap kita mendapat pahala ya. Kemudian diberi tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar mendapatkan taufik, hidayah ya dari apa yang telah kita perbuat baik. Kemudian diberi kehidupan yang lebih baik dan layak ya. Misalnya kalian berilmu, menuntut ilmu tadi ya, otomatis kalian nanti dipermudah dalam segala halnya. Dihapuskan dosa-dosa yang diperbuat ya, karena kalian ya tadi kan takwa ya kepada Allah yang jelas ya, dosa-dosanya ya diampuni. Kemudian dijauhkan dari segala kerugian baik di dunia maupun di akhirat ya. Ini salah satu contoh kalian ya berbuat baik, amal soleh. Kemudian ini contoh-contohnya ya, seorang laki-laki yang memakai peci dengan ekspresi tersenyum. Senyum adalah tabasam ya, tersenyum ya, sedekah juga. Kemudian ini kalian misalnya menuntun kakek yang menyeberang jalan, misal di situ adalah buta ya, nah, kemudian kalian memberi sedekah kepada yang meminta-minta. Nah, itu tadi pertama adalah berbuat amal soleh. Kemudian yang kedua adalah perilaku husnudon. Husnudon artinya apa? Berbuat atau bersangka ya, bersangka yang baik ya, berbaik sangka. Husnudon yaitu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawannya husnudon apa? Su kan artinya su jelek ya, berarti suudon ya itu berburuk sangka. Kebalikannya, berburuk sangka merupakan perilaku yang tercela kan ya, akhlak yang madhumah atau yang jelek yang mendatangkan madharat bagi pelakunya maupun orang lain ya. Husnudon artinya baik, dzon itu sangka, berarti husnudon bersangka baik. Allah melarang berburuk sangka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah ya, kita diberitakan jauhi kebanyakan berburuk sangka ya, atau curiga, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain
dan janganlah menggunjing ya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Kalian suka nggak? Nggak mungkin ya, saudara memakan saudara kalian sudah mati. Maksudnya berburuk sangka atau husnuzon. Nah, macam-macamnya ya jelas berbaik sangka. Sama pertama pada Allah, berbaik sangka dengan bersyukur maka akan ditambah ya. Akan bersyukur, jika bersyukur kalian akan tambah ya. Dan sabar dengan segala cobaan. Kalau kalian berburuk sangka kepada diri sendiri ya, optimis saya pasti bisa ya mengerjakan ujian nanti ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya manfaatnya gimana? Ya hidup menjadi tanam optimis. Kemudian hikmahnya dibalik segala penderitaan dan kegagalan ya. Ada hikmah. Kemudian menjadi pribadi yang tangguh kuat ya. Ya, menjadi seorang yang teguh pendirian sebab tidak mudah ya menerima pengaruh buruk dari orang lain kan. Tadi karena husnuzon, menjadi seorang yang kreatif kan ya, baru ide-ide baru. Kemudian menyebabkan seorang tidak mudah putus asa. Hubungan persahabatan kan ya menjadi kuat ya, jadi lebih baik sahabat. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan sesama ya, dari penyesalan terus ya baik. Kemudian selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Baik, demikian tadi mengenai pembelajarannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatannya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Oke, apa mengerti dengan isi video atau paham dengan isi video? Paham? Oke. Kalau memang paham dengan isi materi yang Bapak sampaikan di video, coba Bapak akan memberikan lembar kerja LKPD ya. Oke, kalian silakan diskusi di lembar LKPD tersebut. Di situ ada yang perlu kalian diskusi atau Bapak tampilkan kembali ya gambarnya. Nih, ini silakan kalian amati gambar tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Di tugas LKPD di situ kalian disuruh sebutkan 2 macam sikap ya, yaitu sikap amal soleh, cari 2 macam, terus sikap prasangka baik 2 macam, terus prasangka buruk 2 macam. Tadi di video sudah Bapak tampilkan ya macam-macam orang yang berbuat amal soleh ya. Dari gambar bisa kalian lihat ya. Terus ini yang di lembar kerja kalian di LKPD ini tugasnya adalah sebutkan 2 macam sikap amal soleh, berprasangka baik dan berprasangka buruk ya. Itu silakan diskusi sama teman-temannya. Yang mana itu beramal soleh, yang mana ini macam-macam ya, macam-macam. Tadi kan tuliskan ada macam-macam, ada contohnya, ada perbuatannya tadi kan. Itu perlu kalian menanya macam-macam orang yang beramal soleh ya. Sebutkan 2 aja ya. Terus berprasangka baik, sebutkan 2 macamnya ya. Ya. Terus yang ketiga prasangka buruk ya, suudzon ya, suudzon bersangka baik. Oke, silakan diskusi sama teman-temannya. Bapak kasih waktu berapa? 5 hari. Oh, berapa? 10 menit? 5 menit? Ya, 5 menit silakan. Nanti setelah selesai, nanti Bapak tunjuk ya, 1 2 orang, masing-masing kelompok maju ke depan ya, menyampaikan hasil presentasinya ya. Kan ada 3, nanti satu-satu kelompok 1 ya.
amal soleh terhadap manusia. Kalau terhadap Allah itu menjalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Kalau terhadap manusia yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Kelompok B, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Baca cuma dua ini. Macam-macam prasangka buruk meningkatkan diri sendiri, berarti berprasangka baik sendiri. Husnuzon bersama manusia dalam berpikir dan berprasangka baik bersama manusia. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman. Oke, macam-macam bersangka baik itu adalah sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dua, sikap husnuzon terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri itu macam-macamnya. Terus kelompok C, maju. Sebutkan dua macam prasangka buruk. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi prasangka buruk itu adalah mencurigai orang tanpa alasan, terus menuduh seorang tanpa bukti. Ya. Sering ada yang melakukan seperti ini di kelas? Tidak, alhamdulillah kalau tidak. Ya. Oke, anak-anak, hasil diskusi kalian cukup memuaskan, bukan cukup memuaskan sesuai apa yang Bapak hendaki, ya. Makanya dicerna ya, kalau ada tugas ya dari Bapak atau Ibu guru itu dicerna perintahnya itu apa. Jangan kalau Bapak sebutkan macam-macam amal soleh, nanti yang dijawab pengertiannya, ya. Makanya dicerna ya, kalau ditanya sebutkan macam-macamnya amal soleh, ya sebut macam-macam amal soleh berapa banyak, ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini tentang gemar beramal soleh ya terhadap sesama, yaitu beramal soleh merupakan perbuatan baik yang memberi manfaat kepada orang lain ya. Terus orang yang beramal soleh pahalanya terus menerus mengalir sampai di dalam kubur. Terus bersangka baik ya, orang yang beramal soleh berbaik sangka terhadap orang lain merupakan sikap jujur dan terhindar dari sifat dusta. Oke, materi kita sampai di sini. Bapak tanya lagi, ada yang belum paham? Apa sudah paham? Ada yang sama sekali belum paham? Sudah paham, baik. Kalau sudah paham, Bapak ini tes kembali, ya. Evaluasi, ya. Evaluasinya. Kalian silakan mengerjakan soal-soal yang Bapak ingin bagikan, ya. Silakan kerjakan, ya, sesuai kemampuan kalian. Mudah-mudahan lembar evaluasi Bapak kali ini hasilnya 100 semua ya. Oke, Bapak bagikan, silakan kerjakan sebelum Bapak akhiri materi kita pada siang hari ini. Satu persatu. Ini tugasnya nggak boleh contek, nggak boleh kerja kelompok lagi, kerjakan masing-masing ya. Jangan diskusi lagi, kerjakan masing-masing. Ini evaluasi. Sama kayak ulangan.
Bapak akhiri materi kita pada siang hari ini. Kalau sudah, sini Bapak kumpulkan sama Bapak koreksi, Bapak sampaikan hasilnya sekarang juga ya. Ada kerjasama kan? Bapak lihat hasilnya pada pembelajaran kali ini. Bapak kasih juga evaluasi betul apa salah mengerjakannya. Bapak ukur tingkat kemampuan kalian sampai mana. Ya. Oke, nilai evaluasi kalian pada siang hari ini Bapak rasa cukup memuaskan ya. Bapak rasa cukup memuaskan. Bapak rasa kalian semua memahami apa yang Bapak sampaikan di dalam Bapak tuangkan di dalam video pembelajaran tadi, bisa kalian cermati ya, dan bisa kalian lakukan evaluasi pembelajaran ini. Beri aplaus buat kalian semua. Tetap masih semangat? Terima kasih. Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian terima dari Bapak bisa bermanfaat buat kalian semua. Baik itu kehidupan di sekolah kalian terapkan maupun di rumah buat kehidupan kelak nanti ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan sebelum mengakhiri materi kita minggu depan, yaitu tentang mempelajari sholat munfarid ya, mempelajari tentang sholat munfarid. Dari sekarang kalian persiapkan ya, buat biar enak minggu depan Bapak menyampaikan materinya, atau bisa kalian share ke internet atau mencari ya sudah materinya, atau membaca buku paket yang kalian miliki. Silahkan dibaca, kalau kurang carikan di internet tentang sholat munfarid ya. Baik, sebelum Bapak akhiri materi kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disilakan ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Mereka doa untuk kelas, doa dimulai. Jangan mampir-mampir di rumah sampai tujuan, langsung pulang sampai rumah.